Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya berasal dari Universitas Tengku Umar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembiayaan dan penganggaran kesehatan di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda yang bertempat di Nagan Raya. Data yang saya ambil tentang belanja makan dan minum pasien di rumah sakit. Sebelumnya, apa itu pengertian pembiayaan kesehatan? Pengertian pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dana yang terkumpul tadi digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti membayar tenaga kesehatan, membeli obat-obatan, membiayai kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Selanjutnya, apa saja prinsip pembiayaan kesehatan? Prinsip pembiayaan kesehatan ada 3. Yang pertama, kecukupan. Yang kedua, efektif dan efisien. Yang ketiga, adil dan transparan. Kecukupan adalah pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta mempunyai tanggung jawab bersama dalam pembiayaan kesehatan. Pemerintah mengalokasi dana melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pusat daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan swasta terus digali dan dikumpulkan serta ditingkatkan jumlahnya agar tersedia cukup sesuai kebutuhan dan tentu harus dikelola dengan baik untuk memenuhi prinsip efektif. Yang kedua, efektif dan efisien, yaitu untuk menjamin pengolahan dana kesehatan secara efektif dan efisien, maka penggunaannya harus sesuai dengan perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas, manajemen, perencanaan anggaran, dan kompetensi pemberian pelayanan kesehatan. Yang ketiga, adil dan transparan, yaitu pengolahan dana kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta yang harus digunakan secara adil terhadap seluruh masyarakat sehingga kesehatan masyarakat terpelihara dan masyarakat terlindungi.
Pengumpulan dana adalah pengalian dana yang bersumber dari pemerintah daerah yang dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, atau pinjaman yang tidak terikat. Pengumpulan dana salah satu fungsi dari pembiayaan kesehatan yang berfokus terhadap siapa yang akan membayar upaya kesehatan, jenis pembayaran, dan siapa yang akan mengumpulkan pembiayaan tersebut. Yang kedua, pembelanjaan. Pembelanjaan adalah yang berkaitan dengan kelompok mana yang akan mendapat manfaat dalam bentuk pelayanan apa, manfaat yang diberikan, siapa yang akan menyelenggarakan layanan kesehatan, bagaimana mekanisme pembayaran, serta hanya pembiayaan pelaksana kesehatan yang dibeli. Sumber pembiayaan kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya adalah perusahaan, firman, dan pemberi kerja. Selanjutnya individu, seperti rumah tangga dan pekerja, dan organisasi non-pemerintah dan yayasan internasional dan domestik. Data yang saya ambil di Rumah Sakit Iskandar Muda adalah data belanja makan dan minum pasien dari tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, anggaran belanja makan dan minum sebesar Rp1.200.000.000. Dan pada tahun 2022, anggaran belanja makan dan minum pasien sekitar Rp1 miliar. Penyelenggaraan makanan rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan makanan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan, pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan, pelaporan, serta evaluasi. Anggaran pembelanja makanan. Penyusunan anggaran belanja bahan makanan di RS Nagan Raya dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien adalah sebagai berikut: mendeterminasi jumlah pasien yang akan dilayani sesuai dengan kelas perawatan berdasarkan data kunjungan pasien tahun sebelumnya. Menyusun anggaran belanja bahan makanan harian pasien dengan volume yang akan dihasilkan dalam waktu 1 tahun ke depan dengan menganalisis faktor-faktor internal seperti daya beli masyarakat, tingkat inflasi, ketersediaan bahan makanan, perubahan selera konsumen, dan ketersediaan bahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.